Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari teks iklan, slogan, dan poster. Untuk tahap hari ini kita mengamati teks iklan, slogan, dan poster. Kompetensi dasar yang akan kita capai ialah 3.3, mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian, tujuan pembelajaran kita adalah pertama, menentukan definisi teks iklan, slogan, atau poster. Kedua, mengidentifikasi unsur-unsur teks iklan, slogan, atau poster. Dan ketiga, menentukan jenis teks iklan, slogan, dan poster, dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar. Anak-anak, apakah kalian pernah menemukan gambar seperti ini? Apakah kalian tahu gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar dari teks iklan. Tentu kalian pernah menemukan gambar-gambar ini pada media elektronik maupun media cetak ya, baik di televisi, di koran, pada selebaran, maupun di baliho-baliho ketika kalian jalan atau ketika kalian berada di jalan. Ya, anak-anak. Gambar-gambar di atas tadi adalah gambar teks iklan. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan teks iklan itu? Teks iklan itu pada pengertian pertama yaitu teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Kemudian, pengertian yang kedua ialah pemberitahuan kepada khalayak mengenai suatu barang atau jasa. Jadi kesimpulannya, teks iklan adalah teks yang mendorong serta membujuk kepada khalayak mengenai suatu barang atau jasa, serta disampaikan melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Jadi, teks iklan itu dapat kalian temukan pada media elektronik maupun media cetak. Baiklah, kemudian tujuan teks iklan. Teks iklan itu juga mempunyai tujuan anak-anak ya. Yang pertama, bagi perusahaan bisnis komersial untuk menjual barang dan jasa. Jadi, ketika kalian menemukan iklan di televisi mengenai iklan, misalkan iklan sabun, iklan sampo, dan lain sebagainya, atau bahkan sekarang yang lagi marak adalah iklan skincare, itu merupakan iklan untuk menjual barang dan jasa. Selain itu, ada juga iklan bimbingan belajar, itu merupakan iklan jasa. Jadi itu suatu perusahaan bisnis komersial, ya. Yang kedua adalah teks bagi pemerintah. Tujuan teks iklan bagi pemerintah, ya. Bagi pemerintah untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, itu tujuan bagi pemerintah. Ketika kalian sekarang menemukan selebaran seperti untuk tetap menjaga 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, itu merupakan iklan yang diterbitkan pemerintah, termasuk iklan layanan masyarakat ya, agar tetap menjaga protokol kesehatan. Itu merupakan iklan, masuk pada iklan layanan masyarakat. Nah, yang ketiga, bagi orang perorangan untuk membeli dan menjual barang-barang pribadi. Ini hampir sama dengan perusahaan bisnis komersial, namun yang ketiga ini adalah sebagai perorangan. Misalkan ada sebuah produk UMKM, produk makanan lokal yang menjual makanan tradisional, kemudian diiklankan, itu merupakan sebuah iklan barang-barang pribadi. Kemudian selain tujuan, ada fungsi dan tujuan teks iklan lainnya. Ini sekaligus fungsinya ya. Yang pertama, fungsi informasional. Iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Nah, yang kedua, fungsi transformasional. Iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola belanja, gaya hidup,
teknik-teknik mencapai sukses. Nah, jadi iklan ini mempunyai dua fungsi dan tujuan lainnya, ya. Ada fungsi informasional, ada fungsi transformasional. Kemudian unsur-unsur pembentuk iklan. Nah, unsur-unsur pembentuk iklan itu ada 6, ya. Ini yang di bawah 2, ya, yang di atas 4 unsur-unsur pembentuk iklan. Yang pertama sumber. Nah, iklan itu terbentuk dari sumber, pesan, media, penerima, kemudian efek dan umpan balik. Unsur-unsur pembentuk iklan yang pertama adalah sumber. Pemasangan iklan yang berinisiatif. Nah, sumber ini berkaitan dengan pemasangan iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Jadi, siapa yang menerbitkan iklan tersebut? Seperti itu. Kemudian, pesan. Pesan ini berkaitan dengan informasi yang disampaikan. Wujudnya biasa berupa pesan verbal dan pesan non-verbal. Itu ya. Kemudian, jadi pesan ini kaitannya, ya, sebelum kita melangkah selanjutnya, pesan ini berkaitan dengan komunikasi iklan tersebut. Jadi, iklan itu berisi apa, ya? Pesannya biasanya berupa verbal maupun non-verbal. Verbal ini bahasa dan non-bahasa. Atau tidak diucapkan, melainkan dengan gerakan, itu non-verbal. Kalau verbal itu berarti bahasa, ya anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah media. Media di sini sebagai sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik, dan sarana-sarana lainnya. Jadi iklan tersebut dikeluarkan melalui media cetak atau media elektronik, ya, dipasang melalui media cetak atau elektronik. Kalau iklan tersebut dipasang melalui koran, itu berarti media cetak yang bisa dicetak, ya. Kalau media tersebut atau iklan tersebut berada di televisi, berada di radio, ataupun di internet, berarti itu melalui media elektronik, ya, dan sarana-sarana lainnya. Misalkan pada baliho, ya, itu juga termasuk pada media cetak. Kemudian penerima. Individu, ya, berkaitan dengan yang menerima ini individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. Nah, misalkan seperti Germas, Gerakan Masyarakat sekarang sedang gencar-gencarnya 3M, ya, mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak. Dengan menjaga jarak, memakai masker, kemudian mencuci tangan, itu sasarannya, penerimanya adalah seluruh, ya, seluruh masyarakat. Nah, jadi tidak individu atau kelompok masyarakat tertentu, melainkan seluruh masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, beda lagi. Misalkan ada orang yang sedang menawarkan produk, ya, produk kecantikan, skincare. Mungkin sasarannya adalah kelompok masyarakat tertentu, misalkan remaja. Ya, remaja itu mungkin masih membutuhkan skincare. Seperti itu. Ataupun iklan bimbingan belajar. Mungkin sasarannya adalah siswa kelas 9 yang akan memasuki ujian nasional, ataupun siswa kelas 12 yang akan memasuki perguruan tinggi negeri. Nah, untuk unsur-unsur pembentuk iklan lainnya ada 2, ya, tinggal 2. Efek, ya, selanjutnya efek. Efek itu perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Jadi, iklan itu harus memberikan efek kepada penerima. Misalkan kalau tadi ada iklan layanan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan, maka efeknya itu harus mengenai sasarannya, yaitu seluruh masyarakat.
ya, agar kebiasaannya berubah. Yang awalnya tidak memakai masker, sekarang menggunakan masker. Yang jarang mencuci tangan, sekarang sering mencuci tangan. Kemudian menjaga jarak, tidak berkerumun. Nah, itu adalah kebiasaan baru yang dipengaruhi oleh iklan layanan masyarakat yang memang harus kita patuhi, seperti itu. Nah, untuk iklan-iklan produk misalkan apa kebiasaannya? Nah, itu misalkan kita membeli sebuah produk skincare. Nah, skincare itu akan dipakai, skincare itu baik dipakai ketika malam hari. Kebiasaan kita mungkin akan berubah. Kita akan mencuci wajah ketika malam hari menggunakan skincare seperti itu. Jadi akan menimbulkan efek dari pengaruh pemasangan iklan ini seperti itu. Kemudian umpan baliknya. Tanggapan umpan balik ini berkaitan dengan tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Misalnya, dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak pemakaian narkoba. Misalkan seperti ini. Umpan baliknya apa? Jika kalian menemukan iklan layanan masyarakat mengenai 3M tadi, protokol kesehatan, misalkan respon yang dikehendaki dari penerima pesan ini seperti apa, gitu. Umpan baliknya seperti apa? Dengan menjaga protokol kesehatan, berarti kita juga kemungkinan kecil untuk dikenai oleh virus, misalkan. Kemudian umpan baliknya lagi, membeli produk yang ditawarkan, misalkan umpan baliknya produk yang ditawarkan itu umpan baliknya seperti apa, ya. Jadi contohnya kita ketika membeli, ketika dikenai iklan, misalkan iklan produk, maka umpan baliknya kita membeli produk tersebut. Itu dengan harapan dengan membeli produk skincare wajah kita akan menjadi bersih, misalkan seperti itu. Jadi efeknya apa? Umpan baliknya seperti apa? Umpan baliknya mematuhi, menolak. Nah, itu umpan balik ya. Mematuhi prokes dari iklan layanan masyarakat, atau kalian termasuk golongan orang yang menolak, seperti itu. Nah, anak-anak, sekarang menyimpulkan isi teks iklan. Jadi ini perhatikan teks iklan di bawah ini ya. Jadi ini ada gambar teks iklan layanan masyarakat. Nah, untuk menyimpulkan isi teks iklan itu ada 5 unsur-unsur yang harus kalian simpulkan. Yang pertama, hal apakah yang ditawarkan dalam iklan itu? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Ya, coba kalian lihat. Gambar di samping itu adalah iklan layanan, iklan bimbingan belajar ya. Ini merupakan iklan dengan penawaran jasa ya. Kalau penawaran jasa itu berarti bimbingan belajar, laundry ya, cuci baju, itu iklan penawaran jasa. Kalau iklan penawaran produk berarti ada produknya, misalkan sabun, sampo, dan lain sebagainya yang berupa produk. Nah, sekali kalian baca pertanyaan, unsur-unsur pertanyaan ini, kemudian kalian jawab sesuai dengan gambar tersebut. Ya, di sini sudah ada. Hal apakah yang ditawarkan dalam iklan itu? Iklan tersebut menawarkan jasa bimbingan belajar. Nah, itu jawabannya. Yang kedua, siapakah pihak yang mengiklankan atau menawarkan jasa tersebut? Yaitu LP3I Call Center. 3. Pesan apa yang terdapat dalam iklan tersebut? Iklan tersebut memberi pesan jika para pelajar ingin sukses ujian nasional dan masuk perguruan tinggi favorit, maka disarankan untuk belajar di LCC Jati Waringin ya. 4. Di manakah iklan itu biasanya dipajang? Biasanya iklan bimbingan belajar ini dipajang di mana? Ya di majalah dinding sekolah biasanya ya. 5. Bagaimana bentuk respon yang diharapkan dari halayak dengan pemasangan iklan tersebut?
Respon yang diharapkan dari pemasangan iklan tersebut adalah banyak pelajar yang tertarik untuk mengikuti bimbingan belajar di LCC Jatiwaringin. Jadi responnya dari penerima seperti apa? Diharapkan siswa-siswa dapat mengikuti bimbingan belajar ini. Seperti itu ya. Kemudian anak-anak, dari ini kalian bisa mempresentasikan atau menjelaskan di depan ya, di depan kamera. Kalian bisa menjelaskan dari satu iklan ini, menjelaskan iklan tersebut menawarkan jasa apa. Nah, misalkan kesimpulan dari 5 pertanyaan ini. Iklan tersebut menawarkan jasa bimbingan belajar yang diiklankan oleh pihak LP3I Course Center. Iklan tersebut juga memberi pesan kepada pelajar yang ingin sukses ujian nasional dan masuk perguruan tinggi favorit, maka disarankan untuk belajar di LCC Jatiwaringin. Nah, biasanya iklan tersebut kita temui di sekolah, yaitu tepatnya di majalah dinding sekolah. Nah, dari iklan tersebut diharapkan respon yang positif dari penerima, yaitu diharapkan dari pemasangan iklan tersebut banyak pelajar yang tertarik untuk mengikuti bimbingan belajar di LCC Jatiwaringin. Seperti itu. Jadi kalian harus bisa menjelaskan menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Nah, untuk tugasnya 1 ya. Tugasnya, perintahnya, carilah minimal 4 iklan di internet. Kemudian kalian cetak lalu di print. 2. Tempel 4 iklan tersebut pada kertas manila beserta penjelasan ke-6 unsur yang menyimpulkan teks iklan. Nah, tadi ya penjelasan ke-6 unsur itu, mohon maaf ya, kelima ini ya. Kelima unsur, yang pertama, hal apa yang ditawarkan dalam iklan itu. Kedua, siapa pihak yang mengiklankan. Ketiga, pesan apa yang terdapat dalam iklan tersebut. Keempat, di manakah iklan itu biasanya dipajang. Kelima, bagaimana bentuk respon yang diharapkan dari halayak dengan pemasangan iklan tersebut. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi di atas, seperti ini ya. Kemudian ini ada 4 iklan ya. Ini gambar iklan 1, iklan 2, iklan 3, iklan 4. Nah, setelah itu ini kalian tempel di kertas manila. Kertas manila yang ukuran agak besar itu warna putih, pink, kuning, terserah kalian. Yang penting jelas ketika kalian menjelaskan ya. Lalu yang keempat, jelaskan atau presentasikan hasil pekerjaan kalian di depan kamera atau di video ya. Lalu upload video kalian di YouTube kalian masing-masing, kemudian kirimkan link video kalian di Smart School bagian tugas esai. Linknya saja nanti akan Ibu buka ya. Yang keenam, video terbaik akan ditampilkan di YouTube sekolah. Jadi nanti siapapun yang mempresentasikan dengan baik, kemudian videonya juga bagus, maka akan ditampilkan di YouTube sekolah sebagai bentuk apresiasi Bu Eli kepada kalian. Ya, seperti itu ya. Bagaimana? Apakah materi ada yang belum dimengerti? Ibu harap kalian mengerti semua. Jika kalian belum mengerti, Ibu tunggu pesan kalian melalui WhatsApp ya. Jadi jika ada yang ditanyakan, silakan chat pribadi Bu Eli di nomor WA Bu Eli.